Polrestabes Medan adakan konferensi pers Senin 14 Juni 2021 tentang penangkapan 71 orang pengunjung dan karyawan KTP Rumboski saat dilaksanakan razia oleh jajaran kepolisian Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Riko mengatakan saat razia di KTP Rumboski, 11 orang terduga pelaku tindak pidana narkotika dan seluruh tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mako Satres Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Ada dua, yang pertama terkait dengan penindakan kita pada tanggal 13. Pada tanggal 13 sekitar pukul 01.00 di mana kita menerima informasi dari masyarakat adanya satu tempat hiburan KTP yang meskipun sudah ada instruksi gubernur maupun dari wali kota untuk tidak boleh beroperasional, namun tempat tersebut tetap operasional dengan modus menghubungi pelanggannya. Kemudian tempat tersebut dari depan terlihat tertutup, lampu dimatikan dan juga dikunci. Jadi hanya pelanggan-pelanggan yang tertentu yang bisa hadir di situ. Kemudian pukul 01.00 kita datang ke TKP bersama Satgas COVID-19 bersama rekan-rekan TNI dari Satpol PP, Dinas Kominfo. Kita bergabung datang ke sana. Setelah kita laksanakan pengecekan di sana, ternyata di situ kita temukan ada 71 orang pengunjung dan karyawan. Di situ tempatnya kecil. Setelah kita melakukan pengecekan, penggeledahan, kita menemukan ada 285 butir obat berbentuk pil yang kita duga narkotika atau sering dikenal dengan ekstasi atau inex, di mana dari hasil tersebut setelah kita lakukan pengecekan semua 71 orang kita bawa ke Polrestabes Medan, rekan-rekan Satres Narkoba melakukan tes urin. Ternyata dari pengunjung tersebut 51 dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin atau positif ekstasi atau inek dan juga sabu-sabu, 51 orang. Dan sampai saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan maraton. Kemudian dari informasi awal dari para karyawan menyebutkan bahwa mereka tetap operasional selama ada instruksi untuk tidak beroperasional atas perintah dari manajernya, atas sama saudara RG alias Kiki yang saat ini sedang kita undang namun belum hadir. Nanti perkembangan akan kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Kemudian kita juga berhasil mengamankan ada di situ buku penjualan, buku reservasi, bon kasir, kemudian captain order, kunci-kunci, DVR dari CCTV, dan juga uang hasil dari penjualan ekstasi sejumlah Rp7.200.000. 17.200.000. Jadi untuk ekstasi ini di dalam KTP tersebut dijual per butir seharga Rp300.000, di mana mereka ini operasional mulai jam 1 siang. Jadi diperintahkan oleh manajemen operasional mulai jam 1 siang sampai jam 5 pagi. Jadi harganya satu butirnya Rp300.000. Dan semuanya ini yang menyiapkan dari pihak pengelola atau pihak manajemen. Mulai dari waitress yang menawarkan, termasuk karyawan operator yang menyimpan, yang kita temukan di gudang, yang menyimpan dan menyembunyikan ekstasinya. Jadi modusnya waitress menawarkan, kemudian tamu atau customer yang ada di room pesan, kemudian barang diantar. Yang antar karyawan yang lain lagi dengan harga Rp300.000 per
butirnya dan disimpan di tempat-tempat permen, botol-botol yang ada di depan ini. Jadi kebetulan pada saat penindakan saya ikut langsung di situ. Saya cek ada satu orang di dalam satu room 202 menyatakan bahwa dia adalah ASN. ASN di salah satu kabupaten dan dia mengaku dari Dinas Kesehatan. Pengakuan awalnya dari Dinas Kesehatan. Sampai sekarang sedang kita dalami. Pengakuan yang bersangkutan dia ASN di Dinas Kesehatan. Itu yang disampaikan. Pak, hasil urinnya Pak bagaimana Pak? Positif. Dalam ruangan ditemukan barang bukti ada satu butir sisa ekstasi setelah di dalam room tersebut mengakui mengkonsumsi semuanya. Dari Poltabes Medan, Sumatera Utara, Ayu Top Kota TV mengabarkan.